Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di Meddi Channel, channelnya Matematika dan TPA. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi di mata kuliah struktur aljabar. Bagi kalian yang merupakan mahasiswa di jurusan matematika, ya pasti tidak asing dengan yang namanya struktur aljabar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit mengenai bagaimana ya kita dapat mengkonstruksikan suatu grup dan ring. Oke guys, mari kita simak penjelasannya. Oke, nah kita lihat di bagian pertama bagaimana caranya mengkonstruksi suatu grup ya. Oke, nah kita punya objek-objek tertentu ya, kita punya elemen-elemen tertentu ya. Mereka berkumpul menjadi satu ya, lalu terbentuklah suatu himpunan. Sehingga kita mengenal definisi himpunan adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, dari objek-objek yang terkumpul menjadi satu kesatuan membentuk suatu himpunan. Oke, nah dari himpunan tak kosong ini ya, G himpunan tak kosong, kita sematkan sebuah operasi biner. Kita sebut saja di sini star. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi biner? Suatu operasi dikatakan operasi biner. Kita katakan di sini simbolnya adalah star jika memenuhi dua sifat. Yang pertama dia tertutup. Apa yang dimaksud dengan tertutup? Jika X, Y elemen G, maka X star Y elemen G. Jadi hasil dari operasi binernya harus berada di himpunan tersebut. Oke, lalu yang kedua adalah hasil dari X star Y harus tunggal atau tepat satu. Oke, nah jadi suatu himpunan tak kosong yang kita semat, yang kita tempel, yang kita beri operasi biner, maka kita sebut dia sebagai groupoid. Oke, nah ini struktur yang pertama. Lalu berikutnya, nah operasi biner ya star tadi bersifat asosiatif. Nah, apa yang dimaksud dengan asosiatif? Jika kita punya X, Y, Z elemen G, maka berlaku X star, buka kurung, Y star Z, sama dengan, buka kurung, X star Y, tutup kurung, dikali dengan Z. Jadi, jika suatu growth point, ya, lalu dipenuhi sifat asosiatif, maka grup poinnya berubah menjadi semigrup. Oke, maka muncullah struktur baru. Nah, berikutnya, oke, di dalam himpunan tak kosong tadi memiliki unsur identitas terhadap operasi biner star. Ya, apa yang dimaksud dengan unsur identitas terhadap star? Nah, ada E ya, kita misalkan di sini E sebagai unsur identitas, ada E elemen dari G sehingga X star Y X star E sama dengan E star X sama dengan X untuk setiap X elemen G. Nah, jika suatu semigrup yang di dalamnya ada unsur identitas terhadap operasi biner star, maka kita temukan struktur baru yang kita sebut dia dengan monoid. Oke guys. Nah, lalu berikutnya, karena kita punya unsur identitas, oke, maka dari sini apakah dia punya unsur inverse atau tidak? Nah, di sini dia memiliki unsur inverse. Apa yang dimaksud dengan inverse? Unsur inverse terhadap star, ya, untuk setiap X elemen G terdapat X inverse elemen G. Jadi untuk setiap X elemen G terdapat X inverse elemen G. Sehingga X star X inverse sama dengan X inverse star X, hasilnya sama dengan E. Nah, suatu monoid yang memiliki unsur inverse
inilah yang kita sebut dia dengan grup. Jadi, bagaimana caranya kita menentukan apakah suatu himpunan tak kosong itu adalah grup atau tidak? Maka dia harus memenuhi sifat 1, 2, 3, dan 4. Oke guys? Maka terbentuklah ya suatu grup. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya ya, jika star tersebut ya, operasi biner star tersebut bersifat komutatif. Apa yang dimaksud dengan komutatif? X, Y elemen G, maka berlaku X star Y sama dengan Y star X. Nah, suatu grup yang berlaku sifat komutatif, kita sebutlah dia dengan grup komutatif atau grup abelian. Nah guys, inilah ya cara kita ya mengkonstruksi suatu grup ya, bermula dari objek-objek yang berkumpul menjadi suatu himpunan. Dari suatu himpunan yang tak kosong diberikan 4 buah aksioma, maka terbentuklah suatu grup. Jika kita tambahkan satu aksioma lagi komutatif, maka berubahlah dia menjadi grup komutatif atau grup abelian. Oke guys, nah ini pembahasan kita mengenai konstruksi grup. Sekarang bagaimana ya kita mengkonstruksikan suatu ring? Nah, kita mengkonstruksi suatu ring, oke, kita mulai dari grup abelian. Oke, tadi kita sudah cerita tentang grup abelian, jadi di sini konstruksinya berkembang terus guys ya. Nah, di sini kita punya grup abelian dengan operasi biner plus penjumlahan ya. Oke, nah dari grup abelian ini kita sematkan sebuah operasi biner yang baru. Ya, kita notasikan di sini titik ya adalah suatu perkalian ya. Nah, kita tadi sudah tahu kapan suatu operasi itu disebut operasi biner. Nah, jika dia tertutup dan hasilnya adalah tunggal. Oke, grup abelian kita beri operasi biner titik ya, dot sebagai perkalian. Lalu dotnya ini bersifat asosiatif. Oke, lalu dia juga berlaku sifat distributif. Yang mana itu sifat distributif? Ya, karena sekarang kita punya dua operasi, tambah dan kali, maka kita bisa membuatnya menjadi distributif ya. Nah, distributif itu seperti apa? X, Y, Z elemen G. Maka berlaku X titik Y tambah Z sama dengan X titik Y ditambah X titik Z. Ya, distributif. Kiri, baru buka kurung Y ditambah Z dikali X sama dengan Y dikali X ditambah Z dikali X. Distributif kanan. Nah, suatu grup abelian yang memenuhi aksioma 1 ya, yang memenuhi aksioma kedua dan yang memenuhi aksioma ketiga, inilah yang disebut dia dengan ring. Ya, jadi ring adalah suatu grup abelian yang diberikan aksioma operasi biner, lalu asosiatif dan berlaku distributif. Oke, apakah berhenti sampai ring? Ternyata tidak. Jika dari suatu ring tersebut ternyata memiliki unsur identitas terhadap operasi perkalian ya. Nah, seperti ini ada satu elemen G, jadi notasi 1 sebagai unsur identitas terhadap perkalian ya, sehingga X di situ bukan bintang ya, tapi kali X dikali 1 sama dengan 1 dikali X sama dengan 1 untuk setiap X elemen G. Nah, jika suatu ring memiliki unsur identitas, kita sebutlah dia sebagai ring dengan unsur kesatuan. Oke guys. Nah, jika ring tersebut ya dengan operasi perkaliannya berlaku komutatif ya, maka ringnya berkembang bertambah menjadi berubah nama menjadi ring komutatif. Oke guys. Nah, sehingga kita bisa katakan suatu ring adalah yang pertama ya, suatu ring jika dengan operasi penjumlahannya adalah suatu grup abelian. Ya, yang awal tadi ya, grup abelian. Lalu G
dengan operasi biner titik adalah semigrup. Karena apa? Dia hanya sampai di sifat asosiatif. Lalu berlaku distributif kiri dan berlaku distributif kanan. Maka menjadilah dia suatu ring. Oke guys. Nah, di sini kita melihat ada dua operasi biner, tambah dan kali. Apakah wajib seperti ini notasinya? Ternyata tidak guys. Ya, tambah dan titik itu hanya sebagai simbol. Kita bisa menggantinya dengan operasi biner yang lain. Oke guys, nah ini adalah cara kita mengkonstruksi suatu ring dari suatu grup abelian. Oke guys, nah ini pembahasan kita mengenai konstruksi ring, grup, dan ring. Oke, Charles Caleb Colton ya, belajar matematika seperti sungai Nil, dimulai dari yang kecil namun berakhir di kemegahan. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini ya, semoga video kami ini memberikan manfaat ya, khususnya bagi kalian yang sedang belajar struktur aljabar, jadi kalian bisa memahami dengan baik bagaimana suatu grup dan suatu ring itu terbentuk. Oke, tetap bersama kami di MATD Channel untuk video-video lainnya mengenai matematika dan TPA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat guys.